Halo, selamat pagi kawan semua, ibu dosen. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya mata kuliah interaksi manusia dan komputer sebagai untuk menjawab ujian akhir dari mata kuliah tersebut. Sebelumnya, nama saya Yohanes Paulus Unggulele, saya prodi Sistem Informasi kelas B, Sistem Informasi strata 1 semester 3. Ya, langsung saja kita buka filenya. Di sini saya sudah filenya. Ya, jadi di sini saya akan mempresentasikan UAS mata kuliah interaksi manusia dan komputer ini tentang proyek untuk dipresentasikan kepada sebuah perusahaan. Jadi di sini saya memilih proyek perpustakaan online. Kenapa nih? Aduh, maaf sebentar. Ini masih kata pengantar, daftar isi bab 1 pendahuluan. Ini user interface atau tahapan awal interaksi manusia dan komputer. Di sini kita lihat ada beberapa poin, diantaranya yaitu membaca dan menafsirkan informasi mengenai bagaimana menggunakan sistem, memberikan perintah untuk sistem untuk melakukan tugas tertentu. Jadi ini tahapan-tahapan awal interaksi manusia komputer. Baik, di dalam soal dosen meminta kami untuk menjelaskan tentang aplikasi atau proyek yang kami pilih. Nah, untuk kenapa saya membuat perpustakaan online? Karena yang kita lihat sekarang ini kurangnya membaca saja. Di pengalaman di tahun 2019, Indonesia menjadi negara kedua dari bawah yang paling minim membaca. Ya, kenapa tidak membaca? Karena mungkin ketersediaan buku-buku yang sangat terbatas, kawan-kawan. Salah satu jalan yang lebih efisien untuk ditempuh dalam merawat generasi yang ini cukup buku. Nah, ini. Ya, jadi kita langsung masuk saja, kawan-kawan. Fungsionalitas sistem atau aplikasi. Di sini fungsi sistem atau aplikasinya ini berbasis Android. Diakses pengguna pada umumnya memiliki smartphone berbasis Android. Ini sistem ini masyarakat pada semua mau mengaksesnya untuk kebutuhan sekitar. Fungsionalitas sistem ini ke aplikasi ini bekerja untuk siapa saja. Jadi kalau yang punya HP Android bisa langsung di-download. Fitur yang dimiliki yaitu dengan buku virtual, buku digital dan format PDF. Di sini di dalamnya, kalau kawan-kawan nanti saya akan tampilkan bagaimana grafik aplikasinya.
Di sini nanti kawan-kawan akan ditunggu saya lihatkan ini gambaran. Nah, jadi sini kalau kawan-kawan masuk di sini dan tiket ini masuk di item genre ini, berarti dia akan menampilkan kumpulan ini genre buku. Sini ada buku anak-anak, pendidikan sekolah dasar, SMP dan SMA, pengetahuan umum, agama, terus ada ini kaum proletariat, ada seni, sastra, estetika dan budaya, teknologi, bisnis, entrepreneurship. Di sini ada juga buku-buku humanisme dan humaniora. Semuanya tersedia secara offline. Juga ada tersedia referensi sebagai inspirasi menjadikan inspirasi seorang penulis. Jadi aplikasi yang saya presentasikan ini selain menyediakan buku untuk dibaca, juga menyediakan referensi-referensi untuk kawan-kawan bisa menulis langsung di dalam. Dengan nanti mungkin kami akan tambahkan fiturnya untuk diterbitkan mungkin. Oke, yang pertama nama sistem atau aplikasinya kami beri nama Freedom Book. Terus di sini ada Freedom Book. Ya, deskripsinya adalah aplikasi perangkat lunak berbasis Android yang menyediakan layanan buku secara virtual dengan format PDF. Layanan produk yang ditawarkan adalah buku-buku digital secara offline lengkap dengan berbagai genre buku. Lihat tadi genre bukunya sudah saya bacakan semua, ada buku anak-anak, ada semua lengkap. Jadi dia berbentuk virtual. Berikut target pengguna. Aplikasi Freedom Book adalah target pengguna aplikasi Freedom Book adalah kalangan kaum muda, pelajar, mahasiswa dan elemen masyarakat kelas menengah ke bawah. Jadi ini salah satu aplikasi juga untuk mendorong semua orang bisa belajar, karena kesulitan dalam membaca buku. Mungkin mereka ingin membaca tapi bukunya tidak ada. Kalau sudah download ini aplikasi, tinggal ini masuk dalam terus baca, bisa tersedia secara offline. Yang berikut konteks pengguna aplikasi. Dengan akses kontekstual pada sistem kami dapat mengontrol aktivitas pengguna layanan Freedom Book. Misalnya mengizinkan aplikasi hanya dari perangkat developer ketika aplikasi sedang diupdate. Ini konteks pengguna aplikasi, ada berapa poin? 3 poin. Jadi yang pertama itu aplikasinya ini kalau sedang diupdate berarti cuma developer yang bisa buka, user tidak bisa buka. Yang kedua, tidak memberikan izin akses kepada pengguna yang belum masuk. Jadi sebelum kawan-kawan menggunakan aplikasi ini harus terlebih dahulu di login dulu. Yang ketiga, mengizinkan akses download dan menyimpan ke drive jika perangkat penyimpanan pengguna diinskripsi. Jadi user bisa mendownload dan menyimpannya di Google Drive kecuali ini perangkat penyimpanannya sudah diinskripsi atau diamankan. Oke, kita masuk yang berikut. Judul usulan topik Freedom Book. Jadi di sini saya punya topik usulan proyek itu Freedom Book, perpustakaan individu berbasis online. Ini saya punya usulan topik, judul usulan topik. Di sini ada beberapa latar belakang masalah. Ini kita lihat latar belakang masalah dulu. Dalam sebuah sistem tidak dapat dikatakan jikalau sistem ini memiliki peran
baik kawan-kawan. Tadi ada kejanggalan dalam sistem Windows. Ya, tadi sudah saya menjabarkan latar belakang masalah. Sekarang kita masuk identifikasi masalah. Kira-kira 2 poin. Identifikasi masalah yang pertama, para pelajar lebih tertarik dengan media cetak. Dalam dunia baca buku, seorang pembaca lebih tertarik membaca buku yang sifatnya material atau dalam bentuk cetakan dibanding dengan buku yang tersedia secara virtual atau online. Para pembaca lebih mementingkan nilai-nilai estetis dalam memilih buku. Seorang bisa saja mendelete aplikasi ini karena sifatnya yang sangat ilmiah dan virtual. Jadi di sini mungkin masalah yang pertama ini, pembaca lebih didominasi dengan suka membaca buku yang secara material, secara media cetak ya, ketimbang secara digital, karena mungkin ini tergantung nilai-nilai estetis ya. Di sini berikut ada berpengaruh pada penglihatan. Tidak dapat dihindari bahwa perkembangan teknologi dapat membawa dampak buruk bagi para pengguna. Salah satu masalah besar dalam pengimplementasian sistem baca virtual ini adalah kesehatan, lebih khususnya kesehatan mata. Pada realitas yang telah kita saksikan di era milenial ini adalah sebagian besar pemuda di bawah umur 30 tahun telah memakai kacamata untuk membantu penglihatan ketika membaca. Fokus penglihatan terhadap layar ponsel yang berlebihan sangat berdampak pada penglihatan. Jadi di sini saya sangat sarankan kalau kawan-kawan menggunakan aplikasi ini harus layar ponselnya itu seimbang dengan layar di samping cahaya di layar ponsel itu harus seimbang dengan ini cahaya di dalam ruangan. Kalau cahaya di dalam ruangan itu lebih gelap daripada layar ponsel, berarti mata akan bekerja lebih keras 2 kali ya. Kita langsung berikut saja. Berikut potensi solusi yang diajukan. Menurut identifikasi masalah dan penjabaran di atas, bahwa ada beberapa masalah yang dialami pengguna maupun developer. Potensi solusi yang akan kami ajukan adalah sebagai berikut. Tadi sudah dijelaskan identifikasi masalahnya, yaitu ada tentang masalah dan penglihatan, terus bina para user. Di sini kami mengajukan solusi. Yang pertama, mendesain grafik sistem kami semaksimal mungkin agar terlihat lebih padat dan menarik, mengutamakan nilai-nilai estetis pada setiap bar yang ingin ditujui agar pembaca tidak mengalami kejenuhan ketika membaca. Ya, jadi ini mungkin desain seunik mungkin dia membentuk dari aplikasi. Yang berikut, sistem akan memberi notifikasi atau pemberitahuan secara otomatis kepada pengguna tentang bagaimana cara yang aman dan efisien dalam membaca. Para ahli mengimbau bahwa untuk lebih aman menatap layar ponsel berjam-jam bergantung pada keseimbangan. Tadi sini saya sudah bilang, kalau para ahli mereka bilang cahaya di dalam ruangan dengan cahaya ponsel itu harus seimbang. Jangan sampai cahaya di dalam ruangan lebih gelap, itu mata akan bekerja lebih keras. Jadi untuk para pengguna yang ingin mendownload aplikasi ini, nanti silakan dibaca referensi-referensi. Yang berikut penjelasan mengenai sistem saat ini. Kondisi sistem saat ini sedang dalam perjalanan. Sistem pengoperasian Freedom Book
sedang dalam testing. Ini kondisi sistem saat ini. Jadi kondisi sistem saat ini sedang dalam testing penerapan. Ya, jadi ada beberapa poin ini, ada 2, 4, 6, ya sekitar ada 6. Yang pertama, melakukan pengujian terhadap sistem informasi program lain sebelum diimplementasikan. Ya, jadi sistem dalam keadaan tahap ini testing penerapan. Jadi menyangkut 6 poin ini. Menilai dan evaluasi terhadap output dan hasil dari sistem itu di dalam tahapan testing sekarang. Yang berikut, gambaran umum fitur yang ingin digambarkan dalam perancangan pengembangan perangkat lunak software development. Kita dituntut untuk mampu menyusun requirement dengan tepat dan detail, tepat menyelesaikan permasalahan pengguna, dan detail dalam menyusun alur fitur dengan segala kasus yang terjadi. Ya, jadi ini seperti ini tampilan grafik dari aplikasi yang akan diluncurkan. Baik, di sini fitur apa saja yang dikembangkan. Ini fitur yang akan dikembangkan adalah genre dan tulis buku Anda. Di sini salah satu fitur yaitu tulis buku Anda. Genre merupakan fitur yang memuat kumpulan buku-buku menurut alirannya. Yang ingin dikembangkan dalam fitur ini adalah menambahkan aliran-aliran buku yang belum ada sebelumnya apabila ada pengguna yang merequest. Jadi ini kalau sudah banyak user yang merequest, misalnya bukunya kurang, berarti akan dikembangkan fiturnya ini. Terus yang berikut, fitur lain yang ingin dikembangkan adalah tulis buku Anda. Fitur ini memberi keluasan dan kebebasan untuk para pengguna mengekspresikan dirinya lewat sastra maupun tulisan-tulisan lain. Yang ingin dikembangkan pada fitur ini adalah menambahkan publisher dan share agar para penulis bisa menerbitkan dan saling berbagi dalam dunia tulis digital. Oke, di sini mungkin ini sangat cukup bagus ya. Jadi kawan-kawan bisa langsung menulis di dalamnya, terus menerbitkan, terus bisa langsung membagikan. Ini fitur tulis buku Anda ini akan dikembangkan cepat itu. Yang berikut, di sini kita lihat ruang lingkup sistem. Dalam pengimplementasian sebuah aplikasi tidak terlepas dari ruang lingkup di antara sebagai berikut. Ya, jadi ruang lingkup aplikasi ini berbasis Android. Ada berapa poin ini? 7 poin ruang lingkupnya. Aplikasi ini tersedia online, offline jika sudah di-download. Aplikasi ini sebagai solusi alternatif untuk membaca buku sesuai keinginan. Aplikasi ini sebagai alat bantu dan tidak bersifat mutlak. Jadi dia tidak mutlak ya kami tahu lingkupnya. Jadi mungkin suatu saat pengguna sudah sangat bosan dan sangat mungkin ada aplikasi lain yang lebih efisien, maka mungkin bisa di delete, mungkin dihapus dari. Oke. Yang berikut kita masuk platform yang digunakan. Menurut kami, platform adalah sebuah yang digunakan untuk mengeksekusi rencana kerja. Kalau platform di sini kita tahu adalah ketika kita mau menerbitkan sesuatu, untuk mengimplementasikan sesuatu, berarti harus menggunakan platform. Di sini kami menggunakan berdasarkan dengan sistem yang diimplementasikan ini adalah sistem yang berlaku pada sebuah komputer. Jadi sistem ini ada banyak. Misalnya ada sistem sebuah institusi, sistem sebuah negara. Tapi karena aplikasi Freedom Book ini bekerja di sistem komputer, jadi kami menggunakan platform Android. Platform, ya di sini ada penjelasan sedikit. Platform sedang berjalan. Maaf kalau di sini ada
Platform Android, seperti yang kita ketahui, Android merupakan sebuah sistem operasi, dan tentu saja sistem operasi ini juga bekerja dalam sebuah platform. Apa platform yang digunakan dalam sistem operasi Android? Dasar atau fondasi yang digunakan dalam Android adalah Kernel Linux. Ya, ini yang kuliah di kampus IT pasti tahu lah kenapa itu ada Android. Jadi, sudah dijelaskan kami menggunakan platform Android. Tahap awal interaksi. Di sini ada user interface. Tadi di atas sudah saya jelaskan di pendahuluan. Di sini ada berapa? Ada task analysis. Task analysis ini dia memberi developer atau pihak yang mengimplementasikan proyek ini dituntut untuk menjelaskan task analisis. Apa yang akan lakukan produk atau software yang sedang desain dan dikembangkan. Jadi yang sedang dilakukan pengembangan adalah aplikasi yang namanya Freedom Book tadi. User atau pengguna akan melakukan aktivitas membaca dalam sistem berbasis Android. Oke. Ya kawan-kawan, nanti kita akan lihat the eight golden rules of interface design. Ini kita lihat ada beberapa poin. Antaranya ada ini tulisan bahasa Inggris semua. Kita akan maju ke poin berikutnya saja. Ini di sini kesimpulan. Ya, jadi saya jelaskan saja kesimpulan. Storyboard dan skenario belum habis. Skenario dan storyboard. Dalam perkembangan dunia yang kian pesat dalam bidang teknologi informatika, tentunya pola perubahan sosial dan gaya hidup sangat berpengaruh pada masyarakat. Tidak terlepas dari dunia pendidikan, lebih khususnya perpustakaan dalam sebuah institusi atau sekolah. Kesulitan tersedianya media cetak dalam sekolah, institusi maupun di masyarakat luas dapat berakibat fatal bagi generasi yang mengalami. Salah satu faktor masalah membaca buku adalah minimnya ketersediaan buku. Jadi aplikasi ini sebagai pilihan alternatif. Jadi kalau buku yang dicari itu susah, bisa download aplikasinya, tinggal searching di dalam. Mungkin bahkan peran pemikiran. Faktor lainnya adalah kesulitan dalam mencari buku yang mereka inginkan, sesuaikan mereka idealkan dan apa yang mereka ideal. Salah satu jalan yang lebih efisien untuk ditempuh dalam merawat generasi adalah menyediakan buku dan membangkit minat baca. Seperti problem yang sudah dijabarkan di atas, bahwa kita sangat ingin membaca buku menjadi dalam kebodohan di bangsa kita. Kami berusaha menghadirkan sebuah aplikasi perpustakaan untuk memudahkan para pembaca dalam mencari ilmu. Sudah dijabarkan semua tadi dalam semua kebodohan bangsa kita ini dari mana. Kesimpulan, website dibangun dengan berbagai fungsi dan berbagai kebutuhan sesuai dengan kepentingan keinginan yang membuat website sekarang semakin berkembang. Jadi kesimpulannya, dengan menggunakan saya belum mengedit aplikasi ya, ini kesimpulannya. Pada website dibangun dengan berbagai fungsi dan berbagai kebutuhan sesuai dengan kepentingan keinginan yang membuatnya. Maaf, ini belum diedit. Website atau aplikasi sama saja.
website maupun aplikasi sekarang sudah semakin banyak dikembangkan dengan menggunakan aplikasi sebagai media yang mencari informasi dalam kehidupan sehari-hari. Ketertarikan pengguna untuk mengunjungi sebuah website bergantung pada desain dan seberapa pentingnya informasi yang diberikan pada aplikasi atau website tersebut. Pada kenyamanan user berlama-lama di website tersebut dengan menggambarkan desain pada sebuah website agar terlihat lebih menarik dapat membantu keterampilan seorang dalam mendesain membuat website berapa penjahat ya. Jadi kesimpulannya di sini sebenarnya karena kami mendapat proyek mempresentasi sebuah aplikasi atau website. Jadi di sini website sebenarnya dengan proyek saya itu aplikasi. Jadi sebenarnya website ini kan aplikasi. Jadi kesimpulannya sudah dijabarkan tadi. Yang berikut saran untuk membuat sebuah website atau aplikasi yang membuat banyak orang tertarik mengunjunginya tentu memiliki banyak aspek. Berikut hal-hal yang dapat membuat website lebih banyak peminat. Di antaranya ini ada 2 poin. Tampilan menarik. Dalam hal ini tampilan sederhana namun elegan, sedap dipandang mata serta tidak terlalu berlebihan. Ini sekedar saran yang tampak. Sudah di ini semua. Oke, baik. Mungkin sekian. Nanti daftar pustakanya akan menyusul di bawah. Soalnya di sini belum dibuat. Nanti akan dikirim ke iClass baru. Ya, mungkin sekian video presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang.